Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Nopita dengan NIM L1A120091, mahasiswi dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai video-video yang sudah saya tonton mengenai restorasi gambut. Di situ terdapat 5 video. Yang video pertama yaitu ada restorasi gambut segmen 2, dan yang kedua yaitu restorasi gambut segmen 3, yang ketiga yaitu sekat kanal restorasi gambut, yang keempat yaitu sekat kanal kanvas beton Jambi, yang kelima yaitu revegetasi badan restorasi gambut. Masuk yaitu ke pembahasan video yang pertama, yaitu tentang restorasi gambut segmen 2. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di lautan. Kekayaan alam tersebut yaitu terdapat lahan gambut yang merupakan rumah bagi flora dan fauna. Lahan gambut sendiri merupakan ekosistem penyimpan dan penyerap karbon yang penting. Luas lahan gambut di Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia, yakni sebesar 20,6 juta hektar. Lahan gambut juga berperan dalam mengatasi bencana pada saat musim hujan maupun kemarau karena sifatnya yang mudah menyerap air. Aktivitas pembukaan lahan gambut, pertanian atau perkebunan menyebabkan gambut menjadi kering. Nah, lahan gambut yang kering akan mudah terbakar, terutama pada musim kemarau, ditambah dengan aktivitas pembakaran hutan yang menimbulkan bencana asap. Untuk itu, restorasi harus dilakukan. Restorasi yang membutuhkan pekerjaan fisik berupa pembangunan infrastruktural. Restorasi membutuhkan pekerjaan fisik berupa pembangunan sekat kanal dan sumur bar, harus segera dikerjakan. Dan di tahun 2016 pemerintah membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas restorasi gambut selama 5 tahun, yaitu Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut sendiri artinya adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan tanggung jawab Presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Untuk Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan gambutnya sekitar 1.200 hektar. Nah, dan akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015, sekitar 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan terbakar. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut. 3 target restorasi gambut dalam kurun waktu 5 tahun atau dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai sekitar 840.000 lebih. Yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan restorasi kita bisa memperbaiki secara bertahap dengan kita melakukannya dengan cara restorasi. Nah, masuk ke video yang kedua yaitu restorasi gambut segmen 3. Lanjutan dari segmen kedua tadi, untuk cara restorasinya terdapat 3 hal, yaitu yang pertama rewetting atau bisa disebut juga pembahasan kembali yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, antara lain sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor. Sedangkan yang kedua yaitu melakukan revegetasi atau menanam kembali kebutuhan pepohonan yang memang cocok untuk lahan gambut, antara lain pohon jelutung. Kemudian pohon lain yang memang dari dulu secara alami tumbuh dan akar-akarnya dapat menyimpan air yang juga membasahi gambut itu pada musim kemarau. Nah, yang ketiga yaitu dapat melakukan revitalisasi. Revitalisasi sendiri itu
artinya membawa atau mengajak masyarakat bahwa jika ingin membuka lahan pertanian atau perkebunan tidak harus dengan cara membakar. Nah, di tahap rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut, Sumatera Selatan terus melakukan pembangunan sekat kanal dan embung di 178 titik lokasi Setelah seluruh pembangunan sekarang selesai, barulah penanaman kembali tumbuh-tumbuhan atau revegetasi di lahan rawa gambut di tahun 2018 dapat dilakukan. Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai contoh restorasi revegetasi penanaman tumbuh-tumbuhan di lahan gambut bekas terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupatennya terluas dengan lahan gambut sebesar 570.000 hektar. Kesuksesan Provinsi Sumatera Selatan dalam tahap pemulihan lahan gambut menarik dunia internasional mengunjungi lokasi kebun plasma nutpah dan demonstrasi plot restorasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di Jalan Sepucuk, Sumatera Selatan dalam ajang The Bond Challenge atau tantangan Bond inisiatif restorasi landscape kritis terbesar di dunia yang dihadiri oleh 27 negara. Pemulihan gambut juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya sedini mungkin menghindari dampak sosial yang tidak diinginkan serta menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, masuk ke video yang ketiga, yaitu sekat kanal Badan Restorasi Gambut. Ada 3 teknik pembasahan gambut yang diterapkan oleh BRG saat ini, yaitu salah satunya adalah sekat kanal yang berfungsi untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika lahan gambut lembab, kebakaran dapat diminimalisir dengan memiliki prinsip yaitu menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG. Tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan dari umur konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Untuk kawasan konservasi, lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air atau peluap seperti khususnya sekat yang terbuat dari kayu, gambut yang dipadatkan, dan sekat karung tanah ini agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun dapat berupa satu lapis dan multilapis tergantung dengan dimensi kanal dan besarnya debit kanal. Sedangkan untuk kawasan budidaya, material sekatnya berupa kayu, batu, beton pracetak, dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memilih pengatur air berupa peluap. Namun, elevasi peluap tidak boleh lebih dari 40 cm sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap juga didesain untuk mengatur jalan transportasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokasi penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahapan konstruksi sekat. Jumlah sekat kanal yang diperlukan dan lokasinya ditentukan beberapa aspek seperti panjang kanal, kontur permukaan tanah, serta penentuan jarak antara sekat kanal juga dipengaruhi beberapa aspek, yaitu tingkat kemiringan atau slope, tingkat muka air, permukaan tanah gambut atau feed surface, dan kondisi topografi. Sebelum dibangun, penting untuk menemui masyarakat dan melakukan padiatapa atau persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Perlu dilakukan untuk memastikan warga sekitar juga menyetujui keberadaan sekat kanal di wilayah mereka. Masyarakat juga dapat berperan dalam merawat dan mengelola sekat tersebut. Sekat kanal berfungsi efektif ketika dapat menjaga ketinggian muka air. Semakin tinggi muka air, maka semakin basah lahan gambut tersebut. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dipasang sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penambahan karung tanah, penggantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi.
Yang keempat yaitu sekat kanal kanvas beton. Nah, untuk sesuai dalam Perpres nomor 120 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi. Target restorasi sebesar 1,2 juta hektar. Upaya BRGM adalah pembangunan infrastruktur yang rusak. Implementasinya dilakukan dengan pembangunan sekat kanal, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove saat ini mengembalikan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan teknik pembasahan sehingga didapat konstruksi yang lebih efektif, efisien, dan tahan lama. Saat ini BRGM memperkenalkan sekat kanal dengan bahan baku tambahan kanvas beton. Dengan hal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut. Sedangkan untuk aplikasi pembangunan sekat kanal kanvas beton sendiri oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove salah satunya dilakukan di Tahura OKH atau Orang Kayu Hitam, Provinsi Jambi. Untuk waktu percobaannya mungkin diestimasikan sekitar 7 tahun. Sedangkan untuk dari pengaplikasian dari spesifikasinya itu bisa sampai 25 tahun. Sekat kanal ini dibangun dengan menggunakan serat kain atau kanvas yang mengeras saat terkena air, berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton. Ini hanya membutuhkan waktu pengerjaan 5-7 hari dan artinya lebih cepat hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal secara umum yang dibuat dari kayu maupun beton. Dengan inovasi sekat kanal kanvas beton ini, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam membangun infrastruktur pembasahan lahan gambut yang efektif, efisien, dan tahan lama. Masuk ke video yang kelima yaitu revegetasi Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama rewetting atau R1, yang kedua revegetation atau R2, yang ketiga revitalization atau bisa disebut juga dengan 3R. Revegetasi adalah pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali. Revegetasi bertujuan untuk penanaman kembali tanaman asli dan adaptif di lahan terbuka. Penanaman atau pengkayaan pada hutan gambut terdegradasi dan penerapan teknik agen penyebar benih untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. Terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan revegetasi, dimulai dengan pembangunan persemaian, pembagian 60% areal efektif untuk menyimpan dan memelihara bibit, dan 40% areal penunjang untuk prasarana pendukung bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat persemaian hingga menjadi bibit. Pembangunan persemaian dimulai dengan penentuan jenis persemaian, diikuti dengan pemilihan dan menyiapkan lokasi persemaian. Saat lokasi siap, bedeng sapi, bedeng tabor, dan fasilitas pendukung dibangun. Tahap kedua yaitu pembibitan tanaman asli gambut, bertujuan memenuhi jumlah bibit dan sesuai dengan tata waktu penanaman selama 6 bulan. Dimulai dengan persiapan bahan tanaman, diikuti pemilihan teknik pembibitan, pemeliharaan di persemaian, dan adaptasi bibit. Tahap ketiga, persiapan lahan dan persemaian menjadi tahapan penentu pertumbuhan tanaman. Kegiatan penanaman dimulai dengan melakukan verifikasi lokasi penanaman menggunakan GPS, diikuti dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tutupan lahan dan hidrologi di lokasi. Dilanjutkan dengan pemilihan sistem penanaman dan pelaksanaan jenis kegiatan revegetasi.
Tahap yang keempat yaitu monitoring yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan presentasi keberhasilan, dan tahap terakhir yaitu pemeliharaan yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga produktivitas tanaman, mendukung keberhasilan tumbuh. Prosedur dilakukan dengan penyiraman rutin dan penyulaman. Pemupukan dilakukan saat pertumbuhan tanaman terhambat miskinnya zat hara tanah. Pembersihan jalur setiap 3-4 bulan sekali. Perdagiran yang dilakukan sebanyak 4-8 kali selama 4 tahun, dan pencegahan kebakaran gambut dengan melakukan penyuluhan kampanye patroli dan observasi lapangan. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan dari 5 video tentang restorasi gambut dan cara merestorasi gambut. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.